Annyeonghaseyo, Lalisaonyeyo. Hello everyone, this is Last Project. Di video kali ini aku mau share ke kalian tentang alur cerita Penthouse Season 3 episode 1. Okay, let's start. Adegan dibuka dengan hancurnya penthouse disusul dengan jatuhnya seorang pria pada patung Heracles. Adegan kemudian berpindah pada Judante yang sedang tertidur dalam sel tahanan, yang mana ia kemudian terbangun karena bermimpi buruk. Seketika ia mengomel karena joroknya ruang tahanan itu. Salah seorang narapidana yang mendengar omelan Judante lantas mendekat seraya menyarankan Judante agar menyuap penjaga untuk memberikan ruang tahanan yang lebih luas dan lebih bersih dari tempat itu. Sementara itu, Kyojin di dalam selnya dipukuli teman-temannya karena tidak mau menuruti permintaan narapidana yang lain. Begitupun dengan Sanga tengah mencuci baju dan Kang Mari tengah memberikan pelayanan pijat pada temannya. Sedangkan Sojin kini bersama sang pengacara untuk mencari cara mengeluarkannya dari penjara. Dan Sojin pun mendapatkan berita buruk bila sekolah Chonga kini telah dijual kepada Suryeon oleh adiknya. Pada malam hari, Suryeon makan malam bersama Seokyeong dan mengatakan bila Seokyeong tak perlu bernyanyi lagi bila ia tak menginginkannya. Dan Suryeon membebaskan Seokyeong untuk melakukan apa saja yang ia inginkan. Ketika asik berbincang, muncullah Seokhun bersama Rona, membuat Seokyeong tidak senang akan kehadiran Rona. Dan keputusan Rona untuk tak bernyanyi lagi pun disambut banyak pertanyaan oleh Seokhun. Suryeon kini berada di toilet disusul Rona. Suryeon pun mengatakan hal serupa agar Rona kembali bernyanyi lagi. Rupanya tanpa diketahui keduanya, Seokyeong turut mendengar pembicaraan itu membuatnya makin kesal terhadap Rona. Di dalam kamar selnya, Hayun Chul terbangun lantas mengendap ke kamar mandi. Di sana terlihat ia tengah mengasah sebuah benda tajam yang nantinya akan ia gunakan untuk menyakiti Judante. Esoknya dengan wajah antusias, Judante pun dipindahkan ruang tahanannya. Namun setelah sampai di ruang tahanan yang baru, ia malah syok karena hal yang diinginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Di sana tak luput ia disiksa oleh narapidana lainnya. Sojin pun kini di dalam sel tahanannya turut dibully oleh teman satu selnya. Kini Logan menemui seseorang lantas menanyakan kelakuan buruk Judante padanya. Yang mana diketahui bila Judante sendiri dulu bernama Mr. Beck. Orang itu pun mengatakan bila Mr. Beck atau Judante dulu pernah membunuh kedua orang tuanya, lantas kabur dengan membawa aset milik keluarganya. Logan pun menimpali bila Mr. Beck masih hidup di Korea dan mengubah namanya menjadi Judante, yang mana nama itu adalah nama asli dari laki-laki yang sedang ia temui saat ini. Sementara itu, saat malam hari, Hayun Chul yang sudah berniat untuk menyakiti Judante kini terbangun lantas membekap Judante dengan tangannya, seraya ingin menusuk leher Judante dengan sikat gigi yang telah diasahnya. Refleks Judante pun menggigit punggung tangan Hayun Chul. Mendengar keributan itu, seluruh teman satu selnya berusaha memisah keduanya, lantas ketua narapidana itu mengambil benda tajam itu untuk disembunyikannya. Ketika para penjaga datang, Judante menjelaskan bila ia tengah diserang saat tertidur. Namun sang ketua narapidana mengatakan sebaliknya dan meminta maaf pada para penjaga atas keributan di selnya. Tentu saja hal ini membuat Judante makin terpojok. Terlebih penjaga yang turut disuapnya tempo hari turut memojokkan Judante. Rupanya penjaga yang sebelumnya telah disuap Judante adalah anak buah Logan. Adegan berpindah di tempat pemandian para narapidana, di mana Judante yang sedang keramas tiba-tiba lehernya dililit handuk oleh ketua narapidana hingga membuatnya pingsan. Saat para penjaga berdatangan dengan kompak, semua narapidana mengatakan bila Judante mendadak pingsan sendiri. Kini Judante mendapat kunjungan dari anak buahnya.
Judante pun mendapatkan informasi bila ketua narapidana yang ada di selnya kali ini secara sukarela menyerahkan dirinya ke penjara tanpa tuduhan kasus apapun. Tentu saja hal ini membuat sang anak buah beranggapan bila Judante tengah ditargetkan oleh seseorang. Dan kabar berikutnya adalah bila seluruh pengacara Judante turut mengundurkan diri atas kasus Judante. Judante yang kesal mencurigai ini adalah ulah Logan. Judante pun meminta anak buahnya untuk segera menyewa petugas yang paling cakap, berapapun biayanya ia tak peduli. Judante yang kini kembali di selnya mendapat kunjungan dari penjaga yang telah disuap oleh anak buahnya, lantas memberikan koran yang mana di dalamnya berisikan clue tentang kedatangan Logan ke Korea membuat Judante menyeringai. 9 hari kemudian, para narapidana kini diizinkan untuk sekedar berolahraga ataupun mengobrol santai dengan sesama narapidana di lapangan penjara. Judante yang sudah memiliki rencana buruk hari ini mendatangi Hayuncul untuk mengatakan hal-hal yang membuat Hayuncul marah. Dan tentu saja perkelahian tak terelakkan lagi, hingga membuat perut kiri Judante berdarah karena tertusuk benda tajam. Tentu saja hal ini membuat para penjaga berdatangan. Buru-buru Judante pun diarahkan ke pusat medis. Di tempat lain, ayah Jenny pun kini telah dibebaskan dan telah dijemput oleh anak buah Judante. Saat di perjalanan, rupanya anak buah Judante telah melacak keberadaan Suryon. Logan yang kini berada di pesawat tengah berbincang dengan seseorang yang tempo hari ditemuinya dan berencana akan menghancurkan Judante. Judante yang kini tiba di rumah sakit dibantu sang perawat yang telah disuap membantunya untuk keluar rumah sakit tanpa ketahuan para penjaga. Di luar ternyata ia sudah dijemput sang anak buah yang turut serta membawa bom yang sebelumnya telah disiapkan. Logan yang kini berada di parkiran menelepon Suryon. Suryon pun segera keluar bertepatan dengan Judante yang kini menyamar sebagai kakek tua yang telah menaruh bom tepat di samping mobil Logan. Dan dalam hitungan detik bom pun meledak. Sementara itu di penjara, Hayuncul diinterogasi mengenai perkelahiannya dengan Judante dan dicurigai telah menusuk Judante dengan sengaja. Terlebih Kyojin juga turut memberikan kesaksian palsu. Tentu saja karena sebelumnya ia telah membuat kesepakatan dengan Judante. Sementara itu di rumah sakit semua tampak kebingungan dengan keberadaan Judante yang mendadak menghilang. Saat semua panik untuk mencari, ternyata ia ditemukan dalam kamar mandi dalam keadaan pingsan. Buru-buru tenaga medis pun memeriksa dan diketahui kini ia tengah mengalami serangan jantung. Sementara itu, Suryon yang berada di kantor kepolisian atas kasus pembunuhan Logan mendapatkan kabar bila Logan lah yang sebenarnya terlibat atas kasus kematian Naekyo. Tentu saja hal ini membuat Suryon marah dan tak terima atas tuduhan kasus itu. Segera kasus Naekyo pun dibuka kembali, membuat keuntungan berpihak kembali pada Judante. Malamnya, Suryon yang menyamar sebagai perawat mencoba menyuntikkan suatu cairan pada infus Judante. Namun, Judante terbangun membuat perkelahian antar keduanya hingga dipisah oleh para penjaga. Sementara itu, di selnya, Sojin mendadak bertingkah layaknya orang gila, membuat teman-teman satu selnya terganggu. Dan parahnya, ia turut membentur-benturkan kepalanya pada dinding penjara. Buru-buru tenaga medis pun berdatangan dengan menyuntikkan obat penenang untuk Sojin. Suryon yang kini pulang ke penthouse kini dikejutkan dengan kemunculan Judante. Tentu saja Suryon pun dengan marah mengusir Judante untuk segera keluar. Kasus Naekyo yang menyeret nama Logan kini membuat Sojin mendapatkan keuntungan darinya, yang mana ia telah dibebaskan atas segala tuduhan dari kasus itu. Dan Penthouse Season 3 episode 1 ditutup dengan Sojin yang diculik oleh Oyoni dan juga Suryon lantas membawanya ke pinggir tebing, dan dengan sengaja Suryon pun mendorong Sojin membuatnya tercebur ke dalam air.
Oke, jadi kayak gitu alur cerita Penthouse Season 3 episode 1. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kram, kami sigane bayo. Annyeong!